Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, bersama saya supporter Jusriyadi. Di video kali ini, video terbaru saya kali ini, kita akan membahas terkait dengan kabar gembira lagi buat timnas Indonesia, karena ada beberapa pemain andalan Diawara, ya, pelatih timnas Guinea, tidak bisa tampil di laga playoff melawan Indonesia nanti. Dan ini menjadi kabar buruk bagi timnas Guinea bersama pelatih mereka Diawara, pelatih terkenal mereka yang legendaris, di pernah melanglang buana di beberapa klub top Eropa, ya, baik di Liga Prancis, Inggris maupun Italia dan Liga Spanyol. Dan kabar buruk ini sudah dipastikan oleh Diawara, dan saya mengutip dari beberapa media dan saya membaca di beberapa media termasuk media CNN, ya, yang ditulis oleh media CNN Indonesia, yang mengatakan bahwasanya Diawara, ya, beberapa pemain mereka tidak bisa tampil di playoff nanti, dan ini adalah salah satu pemain andalan yang tidak bisa tampil buat timnas Guinea, membela timnas Guinea melawan Indonesia nanti. Dan ini menjadi kabar buruk bagi timnas Guinea, para supporter Guinea, tapi saya yakin ini menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia, karena ini akan mengurangi permainan dari timnas Guinea. Dan kita tahu pemain ini, kalau ya teman-teman, saya lihat di beberapa media yang saya rujuk dari media CNN Indonesia, mengatakan bahwasanya Diawara di pas pemain yang dirilis Diawara tidak bisa digunakan dalam playoff nanti adalah gelandang serang Agui Bou Kamara, ya, Agiu Boy, ya, agak sulit penyebutannya ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Saya pikir ini pemain Afrika ini nama-namanya agak sulit di lidah Indonesia, ya. Aguibo Kamara ini saya rujuk di media CNN Indonesia yang ditulis oleh CNN Indonesia. Aguibo Kamara yang mengalami sakit dan masih absen berlatih di klub Atromitos, ya, klub, ya, sebenarnya Kamara ini berasal dari klub Prancis kemudian dipinjamkan ke Atromitos, dan dia dikabarkan mengalami sakit, dan kita berharap ini, kalau supporter Indonesia pasti berharapnya bahwa pemain ini tidak bisa tampil, ya, karena masih ada waktu 2 hari. Kemudian di Diawara ini, kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa pemain lain yang tidak bisa memperkuat selain Diawara, itu Diaby Fadiga, ya, Fadiga ini, ya, selain Kamara, yang kita tahu Kamara ini pemainnya luar biasa, ya, punya rekam jejak di Eropa, ya. Kalau teman-teman tahu, pasti tahu klub ini, Olympiakos. Ini klub yang pernah bermain di Liga Champion Eropa, yang mewakili, ya, dia salah satu langganan juga di Liga Champion Eropa. Dan ini adalah klub dari dia Kamara ini, ya, klub dari Kamara ini adalah Olympiakos, kemudian dipinjamkan. Dan ada juga pemain yang tidak bisa tampil, dipastikan tidak bisa tampil, yaitu karena mengalami cedera, yaitu Lamine Diaby Fadiga, ya. Dan Lamine Diaby Fadiga ini yang ditulis oleh CNN Indonesia, saya rujuk dari CNN Indonesia, ya, sejak Diaby Fadiga ini tidak bisa, ya, sudah pasti tidak bisa ditampil karena cedera juga. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita baca di beberapa media ini, dua pemain ini, ya, pemain top di Eropa, ya. Dia salah satu pemain yang istilahnya punya pengalaman luar biasa di Eropa. 23 pemain, teman-teman supporter dan para pencinta bola, 23 pemain
Guinea ini bermain di level Eropa, di klub-klub Eropa, dan ini sangat, saya pikir secara statistik ya sangat berat lah. Timnas Indonesia sangat berat. Karena kenapa? Dari segi ranking FIFA perlu kita ketahui bahwasanya timnas Guinea ini berada di urutan 70-an, sementara Indonesia berada di 134 yang dirilis FIFA kemarin. Ini artinya apa? Dari segi ranking saja kita sudah kalah ya. Ini perbandingan statistik. Kemudian dari segi pemain yang punya pengalaman di level Eropa, liga yang kita tahu level Eropa itu liga top Eropa ya, sangat luar biasa ya perkembangan sepak bola di sana. Dan mereka punya 23 pemain yang ditulis oleh beberapa media, 23 pemain yang bermain di level Eropa. Dan dari segi pemain kalau kita bandingkan dengan pemain kita, ini sangat berbahaya ya. Karena kenapa? 23, sementara Indonesia hanya beberapa pemain yang berada di top level Eropa. Tapi kita harus yakin teman-teman supporter, karena kenapa? Kita punya modal besar ya, punya semangat dan memacu motivasi para pemain timnas, karena bisa mengalahkan. Kalau dari segi ranking kita sudah membuktikan bahwasanya level Yordania, level Australia itu jauh lebih di atas. Dia Australia itu urutan 24 dan kita berhasil mengalahkan. Jadi dari segi ranking itu tidak menjadi persoalan, karena Korea Selatan di ranking 23 kita berhasil hempaskan. Dan kemudian dari segi permainan pemain ya, Australia punya level top Eropa bersama Korea Selatan, tapi nyatanya kita bisa hempaskan. Itu artinya tidak menjamin ya. Indonesia kalau kita lihat dari statistik, dan timnas Guinea tidak menjamin bisa mengalahkan Indonesia, dan Indonesia tidak menjamin akan kalah ya. Ini artinya kita tetap semangat berjuang. Satu lagi yang saya katakan teman-teman supporter, kita harus memberikan semangat kepada Marcelino Ferdinand, karena pemain ini adalah pemain kunci di lini tengah, di gelandang serang kita ya. Meskipun tak lepas dari apa yang dilakukannya melawan Irak, itu kita harus lupakan, karena Marcelino ini dipuji oleh Mancini, Roberto Mancini, pelatih kenamaan Italia dan mantan pelatih Manchester City yang sekarang melatih timnas Arab Saudi, diberikan pujian bahwa nomor 7 ini layak bermain di level Eropa. Dan itu alasan saya kenapa teman-teman kita harus memuji dan membangun kembali mental Marcelino ini ya. Dan ini menarik teman-teman, ini menjadi kabar yang cukup menarik, karena cukup menggembirakan bagi timnas Indonesia, karena ada beberapa pemain yang hebat dari Eropa ini yang gagal bermain yang tidak bisa tampil di melawan Guinea nanti. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini membuat semangat para pemain ya, khususnya Indonesia bisa lebih kuat lagi ya. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih atas telah menonton video ini. Salam sepak bola, salam para pencinta bola, salam para supporter bola, semangat sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.